Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo, masih di channel yang sama yaitu channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi IPA, khususnya di tingkat SMP atau MTS. Sebelum kita mempelajari materi pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja kita masuk materi pada kesempatan kali ini. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu berkenaan dengan pencemaran lingkungan, yaitu mengenai penyebabnya, dampak, dan bagaimana cara penanggulangannya. Materi ini ada di tingkat kelas 7 untuk SMP atau MTS. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya. Apakah yang dimaksud dengan pencemaran? Kalau kalian sering mendengar istilah pencemaran, apa yang dimaksud dengan istilah pencemaran? Pencemaran adalah masuknya makhluk hidup, zat, materi, atau komponen lain dalam suatu lingkungan yang dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Berarti dalam hal ini pencemaran itu menyebabkan lingkungan menjadi rusak atau fungsinya menjadi terganggu. Lalu kemudian di sini kita mendapatkan informasi bahwa pencemaran itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup. Misalnya apa kalau disebabkan oleh makhluk hidup? Yaitu misalnya mikroorganisme seperti bakteri, atau juga bisa disebabkan oleh virus, atau bisa juga disebabkan oleh jamur. Misalnya air. Air itu dimasuki atau terkontaminasi oleh bakteri yang menyebabkan air itu menjadi tercemar. Atau udaranya sudah terpapar oleh virus, nah, sehingga dapat menyebabkan penyakit, misalnya seperti itu. Berarti dalam hal ini bahan pencemarnya adalah makhluk hidup. Kemudian zat, misalnya daerah sungai yang sudah tercemar oleh racun, misalnya oleh minyak, nah itu termasuk zat. Materi, materi itu bisa berupa benda padat, cair, atau gas. Ya, misalnya saja daerah perairan yang tercemar oleh lumpur, atau daerah udara yang bersih tercemar oleh asap. Nah, misalnya seperti itu. Atau komponen-komponen lain yang intinya pencemaran itu menyebabkan lingkungan menjadi rusak dan juga menurunkan fungsi lingkungan itu sendiri. Paham ya? Kemudian adapun yang menyebabkan terjadinya pencemaran itu disebut dengan polutan. Nanti kalau masih bingung dengan penjelasannya bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Oke, langsung kita lanjut. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila dia memiliki ketentuan tertentu. Apa saja yang menjadi syarat suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila yang pertama dia berada dalam jumlah yang tidak tepat. Ya, misalnya di sini ada bakteri. Ya, bakteri di sungai. Nah, bakterinya itu dalam jumlah sedikit, maka dalam hal ini dia tidak mencemari sungai. Contoh lain, ketika di laut ada minyak yang tumpah. Tapi kalau minyak yang tumpah itu sedikit, misalnya hanya 1 gelas, atau hanya sedikit seperti itu. Nah, tentu tidak mencemari laut. Karena apa? Karena laut yang luas, konsentrasi airnya lebih banyak daripada minyaknya. Akan tetapi kalau minyak tadi yang tumpah banyak, bertonton misalnya, ya berarti dia sudah mencemari laut. Atau tadi minyaknya ada di sungai, ya yang tumpah tadi dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, itu akan mencemari ekosistem sungai.
Nah, seperti itu ya. Jadi berada dalam jumlah yang tidak tepat. Artinya kalau dia banyak, dia bisa mencemari lingkungan. Kemudian berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Artinya suatu zat itu berada pada suatu tempat yang bukan pada tempatnya. Nah, seperti itu. Misalnya lumpur. Lumpur atau tanah itu kan berada di daratan. Akan tetapi kalau dia berada di sungai dalam jumlah yang banyak, sehingga menyebabkan warna sungai yang jernih menjadi keruh, nah berarti dalam hal ini dia dapat menyebabkan pencemaran. Kembali lagi, kalau kita tadi berbicara masalah minyak, minyak itu kan bukan tempatnya di sungai misalnya. Tumpahan minyaknya itu bukan berada di sungai. Nah, akan tetapi jika dia berada di sungai dalam jumlah yang banyak, berarti kan di sini tempatnya tidak tepat. Maka minyak tersebut dapat mencemari sungai. Jadi dia syaratnya suatu zat itu dapat dikatakan polutan. Yang pertama jumlahnya tidak tepat, artinya jumlahnya banyak. Lalu berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Ya tadi contohnya tadi beberapa contoh kita berikan, misalnya seperti pada lumpur. Nah, lumpur itu kan tempatnya di darat, terus tiba-tiba dia berada di air, misalnya di sungai, berarti kan tempatnya tidak tepat, maka dia bisa menjadi pencemar. Lalu sifat-sifat polutan. Sifat polutan ada yang pertama merusak sementara. Dikatakan merusak sementara di sini bahwa polutan tersebut merusak hanya sementara saja ketika dia tidak bereaksi dengan lingkungan. Akan tetapi ketika dia bereaksi dengan lingkungan, maka zat itu tidak mencemari lingkungan atau tidak bertindak sebagai polutan. Misalnya apa? Misalnya adalah karbon dioksida. Karbon merupakan gas sisa dari pembakaran. Dan CO2 ini atau karbon dioksida ini dapat menyebabkan pencemaran di udara kalau dia tidak bereaksi dengan lingkungan. Akan tetapi ketika dia bereaksi dengan lingkungan seperti tumbuh-tumbuhan, maka CO2 ini akan diserap oleh tumbuhan dan dijadikan bahan untuk fotosintesis, dan akhirnya nanti dihasilkan oksigen. Dengan demikian CO2 bukan sebagai pencemar lagi, bahkan berperan dalam proses fotosintesis. Nah, seperti itu contohnya. Tetapi jika di suatu lingkungan tersebut tidak ada tumbuhan, maka CO2 tidak bereaksi dengan lingkungan, maka CO2 bisa menjadi pencemar. Nah, jadi artinya dia merusak sementara ketika dia tidak bereaksi dengan lingkungan. Nah, selanjutnya merusak dalam jangka waktu lama. Dalam hal ini zat atau polutan dia bisa merusak apabila telah berada di lingkungan dalam jangka waktu yang lama. Jadi pada saat sekarang dia belum menjadi polutan. Akan tetapi setelah lama berada di lingkungan, dia dapat menjadi polutan atau pencemar. Contohnya apa? Contohnya adalah PB. PB jika berada dalam jumlah kecil, dia tidak merusak. Lama-kelamaan akan terakumulasi atau jumlahnya akan menumpuk sehingga dapat menimbulkan pencemaran. Jadi pada saat sekarang, pada saat jumlahnya kecil, dia tidak merusak lingkungan. Akan tetapi dalam jangka waktu lama, jumlahnya akan terus menumpuk, jumlahnya akan terus bertambah, dan itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, ada macam-macam pencemaran. Pencemaran lingkungan itu dapat dibagi atas. Yang pertama ada berdasarkan asal polutannya. Yang kedua, berdasarkan tempat terjadinya pencemaran. Yang pertama kita bahas dulu. Berdasarkan asal polutannya atau asal dari bahan pencemarnya.
Pencemaran dapat dibagi atas. Yang pertama ada pencemaran fisika. Ya, kalau dikatakan pencemaran fisika berarti asalnya dari yang bersifat fisik atau bukan dari makhluk hidup, tetapi berasal dari benda mati. Misalnya apa? Misalnya lumpur, ya, gas, asap. Nah, itu yang dikatakan sebagai pencemaran fisika, yaitu jika asalnya berasal dari benda mati. Ya, misalnya tadi lumpur, asap dan lain sebagainya. Kemudian ada pencemaran kimia jika dia berasal dari zat kimia. Misalnya sungai yang tercemar oleh zat beracun atau sungai yang bersifat tercemar dari zat-zat yang bersifat karsinogenik. Nah, itu. Jadi zat kimia itu jika bahan pencemarnya adalah berasal dari zat-zat kimia. Lalu ada pencemaran yang berasal dari biologi atau pencemaran biologi, yang mana jika asal pencemarannya itu berasal dari makhluk hidup. Misalnya di sini pencemaran yang diakibatkan oleh virus atau bakteri. Atau bisa jadi pencemaran yang diakibatkan oleh jamur. Nah, itu. Lalu berdasarkan tempat terjadinya. Berdasarkan tempat terjadinya, pencemaran itu dapat dibagi atas pencemaran suara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan juga pencemaran udara. Nanti kita akan fokus pada pembahasan yang 4 ini, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan juga pencemaran suara, air, tanah, dan udara. Biasanya disingkat dengan istilah 1, yaitu suara, S-nya suara, A air, T tanah, U udara. Ya, biasanya kata kuncinya disingkat dengan istilah 1. Jadi pencemaran lingkungan itu ada berapa? Ada 1. Apa saja? Yaitu suara, air, tanah, dan udara. Yang pertama kita bahas adalah pencemaran udara. Pencemaran atau yang pertama yaitu pencemaran suara. Pencemaran suara adalah pencemaran yang terjadi karena adanya suara bising sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan dan dapat merusak pendengaran. Jadi yang dikatakan pencemaran suara itu adalah pencemaran atau polusi suara yang terjadi karena adanya suara bising sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan dan dapat merusak pendengaran. Nah, jadi ketika kalian tidur lalu tetangganya muter dangdutan, ya, mendengarkan dangdutan, ya berarti tanpa sadar dia sudah mencemari suara gitu. Atau ada yang senang mendengarkan musik nonstop 24 jam, itu secara tidak langsung dia sudah mencemari suara tetangganya atau melakukan pencemaran suara yang mengganggu tetangganya gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang dikatakan pencemaran suara diakibatkan oleh suara bising yang dapat merusak pendengaran. Pencemaran suara itu dapat disebabkan oleh bunyi yang berada pada skala 75 sampai 85 desibel dalam jangka waktu yang lama. Artinya di sini suara yang melebihi 50 desibel. Ya, misalnya seperti suara berisik, seperti suara berisik jalan atau suara kereta api, ya, atau suara pesawat terbang atau suara speaker yang nyaring. Nah, jadi suara yang melebihi 50 desibel. Apa dampak dari pencemaran suara dan bagaimana cara pencegahan atau penanggulangan? Dampaknya yaitu yang jelas yang pertama dapat merusak pendengaran. Jadi apabila kita mendengarkan suara yang sangat nyaring dapat merusak pendengaran. Kemudian dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman.
dapat mempengaruhi mental dan kemudian pencegahannya yaitu yang pertama menggunakan peredam suara. Ya, bagi yang senang mendengarkan musik agar tidak mengganggu orang lain, maka menggunakan peredam suara. Kemudian memberikan pengenalan tentang pencemaran suara. Ya, karena kebanyakan orang itu tidak mengetahui. Ya, lalu kemudian memberikan pengenalan mengenai pencemaran suara. Kebanyakan orang itu kurang paham bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu pencemaran suara. Ya tentunya tadi ketika orang hajatan atau apa, kadang memutar suaranya sampai larut malam sehingga mengganggu orang lain. Atau yang memiliki hobi karaoke misalnya di rumahnya, ya silakan saja kalau mau melakukan itu, tapi lihat waktunya, ya jangan sampai mengganggu orang lain. Nah itu juga termasuk pencemaran udara, pencemaran suara kalau kita melakukan hal tersebut, ya, mendengarkan musik yang nyaring sampai mengganggu orang lain, nah itu termasuk pencemaran suara. Selanjutnya ada pencemaran air. Pencemaran air adalah pencemaran yang terjadi di air. Ini pastinya ya, karena disebut dengan pencemaran air ya berarti pastinya pencemarannya terjadi di air. Jadi pencemaran air itu adalah pencemaran yang disebabkan oleh masuknya bahan pencemar atau polutan yang dapat menyebabkan lingkungan perairan menjadi rusak. Ya, polutan tadi apa? Bisa bersifat bakteri, bisa bersifat zat, bisa bersifat makhluk hidup seperti bakteri atau virus atau lain sebagainya. Bisa bersifat zat, bisa bersifat materi atau komponen lainnya yang dapat merusak lingkungan. Penyebab pencemaran air. Yang pertama, meningkatnya kandungan nutrien yang dapat mengarah pada eutrofikasi. Eutrofikasi itu adalah pencemaran air yang diakibatkan meningkatnya jumlah nutrisi yang ada di air. Nutrisi-nutrisi tadi di air itu ada nutrisi yang dibutuhkan tanaman atau tumbuhan air untuk hidup. Akan tetapi jika nutrisi itu berlebihan, berarti ada sumber nutrisi yang masuk ke dalam air. Dari mana? Yaitu dari penggunaan pupuk yang berlebihan. Sehingga pupuk tersebut menyerap ke dalam tanah dan dibawa air tanah, air yang ada di dalam tanah ke sungai. Sehingga nutrisi yang ada di dalam sungai itu menjadi meningkat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya ledakan atau blooming pada tumbuhan air. Misalnya ledakan pada tumbuhan alga. Jadi sungainya diledakan pada tumbuhan eceng gondok misalnya. Sehingga sungainya dipenuhi oleh tumbuhan eceng gondok. Nah, mungkin kalian pernah melihat itu ada sungai yang dipenuhi eceng gondok. Nah, hal itu menyebabkan dapat menghalangi sinar matahari yang masuk ke sungai sehingga menghalangi terjadinya fotosintesis tumbuhan yang ada di sungai. Akibatnya nanti apa? Akibatnya nanti berkurangnya oksigen terlarut yang ada di dalam sungai. Nah, itu dapat menyebabkan ekosistemnya akan mati. Atau hewan-hewan yang ada di sungai akan mati. Kemudian sampah organik dan anorganik. Ya. Selanjutnya sampah organik dan anorganik. Sampah organik ini adalah sampah yang dapat diuraikan. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan, misalnya seperti kaleng, plastik, dan lain sebagainya.
Lalu selanjutnya ada sampah industri. Sampah industri ini adalah sampah yang diakibatkan oleh kegiatan industri. Misalnya ini, yaitu pembuangan sampah dari pabrik yang dibuang ke sungai. Ya seharusnya ditampung dulu, diolah dulu sampahnya atau limbahnya, ketika bisa dibuang baru dibuang ke sungai. Lanjut, penggunaan bahan peledak dan racun. Nah, penggunaan bahan peledak dan racun ini sangat berbahaya. Kalau bahan peledak itu bukan hanya membunuh ikan, tapi juga menghancurkan terumbu karang yang ada di laut. Begitu juga dengan penggunaan racun. Ya, penggunaan racun itu bukan hanya ikan yang besar yang mati, tetapi ikan yang kecil juga mati. Yang harusnya ikan kecil itu dibiarkan agar bisa tumbuh menjadi besar. Kalau semuanya diambil, nah nanti lama-lama ikannya akan habis. Lalu kotoran hewan. Nah, kotoran hewan yang atau kandang hewan yang dekat dengan sungai, nah ini dapat juga menyebabkan pencemaran pada air. Dampak dari pencemaran air. Yang pertama dapat menyebabkan banjir. Sampah yang dibuang ke sungai itu dapat menyebabkan sempitnya atau sumbatnya aliran sungai atau aliran air. Yang nanti lambat laun akan menyebabkan terjadinya banjir. Kemudian dapat menimbulkan penyakit. Air itu dikonsumsi oleh makhluk hidup. Air itu dikonsumsi oleh makhluk hidup. Ketika air tersebut tercemar oleh zat yang mencemari, misalnya racun dan sebagainya, tentu akan menyebabkan penyakit bagi orang yang mengkonsumsinya. Kemudian dapat merusak ekosistem perairan. Ketika air tercemar, sungai tercemar, dapat membuat hewan-hewan seperti ikan itu dapat mati. Nah, seperti pada gambar ini. Kemudian kerugian bagi nelayan yang tinggal di dekat pesisir. Bagaimana cara penanggulangannya? Yang pertama, penggunaan pupuk organik dalam pertanian sehingga bisa mengurangi pencemaran yang ada di sungai. Penggunaan pupuk organik itu adalah penggunaan pupuk kompos sehingga dapat terurai dan tidak mencemari sungai. Menggunakan musuh alami dan parasitoid untuk membunuh hama. Dengan demikian, para petani tidak menggunakan pestisida yang dapat mencemari sungai. Menghindari penggunaan bahan peledak dan racun untuk mencari ikan, serta tidak membuang sampah ke aliran air. Kemudian, kurangi penggunaan deterjen. Penggunaan deterjen yang dibuang ke aliran air juga dapat mencemari air. Pengolahan limbah cair industri. Jadi limbah cair industri tersebut diolah dulu di dalam suatu penampungan. Nah, kemudian baru dibuang. Nah, jangan langsung dibuang seperti kalau langsung dibuang tanpa diolah, nah itu dapat menyebabkan pencemaran. Perencanaan AMDAL. AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi suatu perusahaan itu perlu dilakukan AMDAL untuk menguji apakah dia mencemari lingkungan apa tidak. Nah, seperti itu perencanaan AMDAL. Memiliki bak penampungan limbah. Nah ini tadi seperti yang saya singgung. Jadi sebenarnya limbah itu ditampung dulu ke bak penampungan limbah. Nah setelah itu baru setelah aman untuk dibuang ke lingkungan, baru dibuang ke lingkungan. Gerakan penghijauan. Nah, penghijauan ini merupakan salah satu cara untuk menghindari atau menanggulangi pencemaran sungai. Karena dengan adanya penghijauan, akar tanaman dapat menahan air
Nah, sehingga tidak langsung ke sungai, sehingga dapat menanggulangi pencemaran yang ada di sungai. Ya, jadi sebenarnya antara pencemaran tanah dan pencemaran air ini saling berhubungan. Karena di dalam tanah itu ada air. Airnya nanti akan mengalir ke sungai. Jadi antara penggunaan tanah sama penggunaan air itu saling berhubungan. Lalu mengadakan program kali bersih atau protasi. Selanjutnya pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah pencemaran yang terjadi di tanah. Pencemaran tanah diakibatkan masuknya bahan pencemar ke dalam tanah sehingga menyebabkan turunnya kualitas tanah atau mempengaruhi ekosistem yang ada di tanah. Jadi di sini karena adanya pencemar tadi dapat menyebabkan kualitas tanah, misalnya menurunkan kualitas tanah, misalnya tanahnya menjadi tidak subur, atau tanahnya menjadi pecah, atau tanahnya menjadi rusak. Diakibatkan adanya bahan pencemar. Jadi pencemaran tanah ini adalah pencemaran yang terjadi di tanah. Penyebab dari pencemaran tanah, yang pertama limbah cair. Limbah cair adalah limbah yang berbentuk cairan yang meresap ke dalam tanah, dapat berupa limbah rumah tangga, limbah industri maupun limbah pertanian. Kemudian ada limbah padat, yaitu limbah yang berupa benda padat atau dapat berupa lumpur atau material yang tidak terpakai baik dari industri maupun rumah tangga. Kemudian ada limbah organik, yaitu limbah yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme, misalnya sampah, kotoran, oli, dan lain-lain. Kemudian ada limbah anorganik, misalnya, atau limbah organik itu adalah limbah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme, misalnya kaleng, botol plastik, kantong plastik, dan lain-lain. Alam juga dapat mencemari tanah. Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir, dan gunung meletus dapat menyebabkan pencemaran tanah karena struktur tanah telah tercampur dengan zat-zat lain. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat menyebabkan kandungan zat-zat penting dalam tanah menjadi rusak, sehingga dapat merusak tanah dan dapat menyebabkan pencemaran udara. Apa dampak dari pencemaran tanah? Yang pertama, tanah menjadi tidak subur karena unsur-unsur tanahnya menjadi rusak, sehingga kualitas tanahnya menjadi menurun. Kemudian menimbulkan wabah penyakit. Tanah sebenarnya hampir sama dengan air. Kalau tanah ini merupakan tempat hidup dari suatu makhluk hidup. Nah, ketika tanahnya tercemar, tentu saja dapat menyebabkan penyakit pada makhluk hidup. Kemudian dapat banyak tanaman layu dan mati. Ya, tadi bahwa tanah itu juga merupakan tempat hidup bagi tanaman. Kalau tanahnya tercemar, dapat menyebabkan tanaman layu dan juga mati. Kemudian merusak keindahan. Kotoran atau sampah yang menumpuk di tanah itu dapat merusak keindahan. Kerusakan ekosistem. Jika tanah tersebut tercemar, dapat merusak ekosistem seperti tumbuhan yang mati atau mungkin hewan-hewan yang mati dan lain sebagainya. Bagaimana penanggulangan pencemaran tanah? Yang pertama, remediasi tanah. Remediasi tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Remediasi dapat dilakukan secara in situ dan ex situ. In situ adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah, lebih mudah, dan terdiri dari venting dan bioremediasi. Jadi pembersihan in situ ini dilakukan di lokasi. Ya, contoh sederhana ketika di suatu daerah itu banyak ditemukan sampah, maka langsung dilakukan pembersihan. Nah, itu contohnya, contoh yang gampangnya.
Nah, pembersihan ex situ yaitu pembersihan yang dilakukan di luar lokasi yang tercemar. Dilakukan penggalian dan dibawa ke tempat yang aman, lalu kemudian tanah dibersihkan dari zat pencemar. Kalau pembersihan ex situ ini di luar lokasi, jadi tanah yang tercemar itu diambil, kemudian dibawa ke tempat lain, lalu dibersihkan. Nah, itu yang dikatakan pembersihan ex situ. Ya, selanjutnya ada bioremediasi. Bio itu berarti makhluk hidup. Maka bioremediasi adalah proses pembersihan tanah dengan menggunakan makhluk hidup, yaitu mikroorganisme dan jamur. Tujuannya adalah untuk memecah dan mendegradasi bahan pencemar menjadi bahan yang kurang atau tidak beracun. Selanjutnya ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah pencemaran yang terjadi di udara. Pencemaran udara disebabkan masuknya bahan polutan yang merusak udara dan dapat membahayakan kesehatan. Penyebab dari pencemaran udara, pencemaran udara dapat disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, abu polutan gunung berapi, limbah asap industri atau pabrik, berbagai kegiatan pertambangan, aktivitas rumah tangga, kebakaran hutan, dan efek timbunan sampah. Apa dampak dari pencemaran udara? Yang pertama, dapat menimbulkan penyakit. Udara yang tercemar dapat menyebabkan penyakit ispa atau infeksi saluran pernapasan akut, misalnya asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya yang bersifat toksik atau karsinogen. Jadi pencemaran udara ini dapat mengakibatkan penyakit ispa, diakibatkan beberapa zat yang bersifat toksik atau karsinogenik. Karsinogenik itu yang dapat menyebabkan kanker. Merusak tanaman. Pencemaran udara dapat mengganggu pertumbuhan tumbuhan dan dapat menimbulkan penyakit, serta partikulat yang terdapat di permukaan tumbuhan dapat menghambat fotosintesis. Hujan asam. Hujan asam itu disebabkan oleh zat-zat pencemar seperti SO2 dan NO2 yang bereaksi dengan hujan dan dapat menurunkan pH air, sehingga air hujan itu menjadi asam. Nah, ini dapat memberikan kerugian. Jadi antaranya terjadi korosi atau karat pada logam. Lalu ada efek rumah kaca. Zat pencemar menyebabkan efek rumah kaca yang dapat menyebabkan suhu yang panas di permukaan. Efek rumah kaca itu merupakan istilah akibat terperangkapnya zat pencemar di atmosfer yang seharusnya dilepas akan tetapi terperangkap sehingga menyebabkan suhu menjadi meningkat. Kerusakan lapisan ozon. Zat pencemar dapat pula merusak lapisan ozon. Lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari sinar ultraviolet dari matahari. Dengan rusaknya lapisan ozon, sinar matahari ke bumi dapat masuk tanpa melewati ozon, sehingga udara di bumi akan semakin panas. Bagaimana cara penanggulangannya? Yang pertama, penghijauan lahan. Lalu kemudian pengurangan bahan polusi lingkungan, misalnya penggunaan bahan bakar alternatif, lebih banyak menggunakan kendaraan umum, dan sebagainya. Pengawasan terhadap perusahaan dan industri. Lalu pendidikan cinta alam dan lingkungan. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.